Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat al-istiqamah, sehingga dengannya kita bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Kamis kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna, pembahasan fikih dalam memahami atau mempelajari Asma'ullahi ta'ala al-husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kita masuk di dalam bab yang baru. Di sini beliau sebutkan kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah kaidah pokok, kaidah paling penting dalam mempelajari, memahami Asmaul Husna. Dan sebenarnya gini kita sudah jelaskan di kitab yang sebelumnya, yaitu Al-Qawaidul Muthla. Di situ Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kaidah ini. Dan para ulama sebelum mereka seperti Ibnu Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan kaidah-kaidah yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau hafizahullahu taala, qaidatun asma'ullahi taala a'lamun wa awsaf. Perhatikan, sekarang kita bahas ini nama-nama Allah. Kita belum bahas sifat-sifat secara khusus. Paham ya? Kita masih bahas asma, nama-nama. Nah, di antara kaidah yang pokok dalam memahami nama-nama Allah, apa yang disebutkan di sini? Kata beliau, nama-nama Allah terdiri dari a'lam. A'lam itu sama ismun, asma sama. Alamun jamaknya a'lam. Nama juga artinya. Jadi nama-nama Allah terdiri dari nama-nama. Wa awsaf, sifat. Wa awsaf jamaknya wasfun ya, awsaf. Kalau sifatun jamaknya sifatun. Iya. Jadi kaidah dalam memahami nama-nama Allah diantaranya perlu dipahami bahwa nama-nama Allah terdiri dari nama dan sifat-sifat. Kenapa? Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya terkandung makna dan itulah sifatnya. Berarti satu nama, dua pembahasan di situ. Penetapan nama dan penetapan sifat. Dan itu kandungan dari nama. Paham maksudnya? Berarti bisa dikatakan nama-nama Allah terdiri dari nama dan sifat. Karena setiap nama terkandung sifat. Jadi setiap datang penyebutan ayat nama Allah, datang juga sifat bersamaan dengan itu. Kenapa?
Karena makna nama itu adalah sifat. Kandungan makna yang terkandung dalam nama itu adalah sifat Allah. Nama Allah misalnya As-Sami', kan nama ini ya. Iya. Nama Allah As-Sami'. Di dalamnya terkandung makna pendengaran. Berarti arti As-Sami' yang maha mendengar. Dialah Allah yang maha mendengar. Di dalam nama As-Sami' terkandung sifat pendengaran. Paham? Berarti kalau dua datang nama, dua sifat yang datang. Iya kan? Karena sifat itu kandungan nama. Paham? Nama Al-Basir. Ini nama lagi ya, artinya yang maha melihat. Jadi kalau dia datang dalam Al-Quran, datang bersamanya sifat. Di mana sifat itu? Di dalam makna. Yang maha melihat itu terdapat penglihatan. Sifat penglihatan. Kalau mau dirinci lagi, saya tambahkan ya, faedahnya. Ditambah lagi 1, 3. Ahkam namanya, biasa disebut dengan ahkam, hukum. Jadi di dalam satu nama terdapat 3 ilmu. Kalau nama itu terkandung sifat yang terkait dengan makhluk, yang dibahasakan dengan muta'addi. Paham? Sifat muta'addi itu sifat Allah tapi terkait dengan makhluk. Misalnya sifat pendengaran, berarti terkait dengan yang didengarkan, ya. Makhluk. Sifat Allah Al-Khaliq, mencipta, terkait dengan makhluk. Terkait dengan makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, terkait dengan makhluk, Al-Marhum, yang dirahmati. Mendengar berarti ada yang didengar. Paham? Melihat berarti ada yang dilihat. Ini sifat muta'addi namanya. Coba bandingkan dengan sifat al-haya. Sifat hidup bagi Allah. Ini tidak muta'addi, tidak terkait dengan makhluk. Sebab terkait dengan zatnya Allah. Allah maha hidup. Selesai. Beda, paham ya? Dapat perbedaannya? Hah? Nama Allah Al-Hayyu, apa artinya? Maha hidup. Al-Hayyu. Sifatnya Al-Haya, kehidupan bagi Allah. Terkait dengan makhluk? Hah? Tidak, terkait dengan zatnya Allah. Allah maha hidup. Kecuali makna Al-Qayyum, iya, di antara makna Al-Qayyum yaitu yang menegakkan, yang mengadakan makhluk. Tapi kalau Al-Hayyu, ya, yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ada sifat yang muta'addi. Sekali lagi, sifat muta'addi, sifat yang terkait dengan makhluk. Nah, kalau nama datang dalam Al-Quran, dan sifat yang terkandung dalam nama itu terkait dengan makhluk, yang kita namakan tadi dengan muta'addi. Maka 3 yang diimani. Nama itu untuk Allah, 1. Sifat itu yang terkandung dalam nama itu, 2. Yang ketiga ada namanya ahkam. Apa itu? Itu hukumnya. Biasa disebut dengan konsekuensinya. Contoh. Nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Datang dalam Al-Quran penyebutan As-Sami' berarti 3 yang diimani. Pertama, tetapkan nama itu untuk Allah. Bahwa Allah bernama dengan As-Sami'. 1. Kedua, tetapkan makna yang terkandung dalam nama itu. Kalau kita sudah yakini Allah memiliki nama yang maha mendengar, berarti kandungannya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan. Paham? Maha mendengar. Karena Allah memiliki nama yang maha mendengar. Berarti terkandung sifatnya mendengar. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Bidah. Mereka hanya menetapkan nama. Oh Allah Sami', iya. Tapi tidak mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir kata mereka, tapi tidak melihat. Kan sama saja bohong, iya. Menetapkan nama, tidak sifatnya. Sementara sifat kandungan nama. Ini kontradiksi ucapannya. Berarti sama saja kalian tidak mengatakan Allah mendengar. Allah tidak melihat. Sama saja. Paham? Paham sampai sini ya? Baik. Yang ketiga, kalau kita sudah meyakini Allah mendengar,
hukumnya berarti Allah mendengarkan seluruh suara-suara walaupun kecil. Tidak ada yang samar bagi Allah. Ini kan konsekuensi. Kita sudah meyakini Allah Maha mendengar. Allah mendengar. Berarti ya mendengarkan seluruh suara-suara. Iya. Bisikan-bisikan. Makanya datang perinciannya dalam Al-Quran. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya. Allah sebutkan kejadian-kejadian khusus. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya, tentang ucapan orang Yahudi. Allah itu miskin. Kamilah yang kaya. Allah katakan laqad sami'a. Allah telah dengarkan. Di dalam surah Al-Mujadilah, di awal surahnya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, kejadian khusus tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada suaminya mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Dia haramkan istrinya untuk dia sendiri. Istrinya datang mengeluh kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, saya tidak mengetahui hukum untukmu kecuali kamu haram untuk suamimu. Dia datang kepada Nabi. Aisyah ada di situ. Kata Aisyah, saya tidak dengarkan mereka berbincang berdua. Turun ayat, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan pembicaraan perempuan itu kepadamu. Bahkan di lafaz setelahnya, wallahu yasma'u, fil mudhari' lagi datang, tahawurakuma, Allah mendengarkan perbincangan kalian berdua. Paham ya? Jadi penyebutan rincian. Nah, ini hukum namanya, hukum. Jadi tetapkan nama, tetapkan sifat, dan tetapkan hukumnya. Biasa dipasangkan konsekuensinya. Ya. Karena ahlul bidah di sini ya, mempermainkan perkara yang seperti ini. Mereka mempermainkan. Saya bawakan contoh. Orang-orang Mu'tazilah tentang sifat ilmu. Tentang sifat ilmu. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, berilmu. Tapi ilmu Allah, lihat ya, ilmu Allah hanya terkait dengan kulliyat. Juz'iyat tidak. Kulli itu seperti misalnya Allah mengetahui apa yang ada di laut. Ya, kata Allah, wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Tapi juz'inya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu jumlah ikan di dalam. Allah tidak tahu berapa kedalaman air. Allah tidak tahu berapa luasnya itu laut. Jadi rincian-rincian yang mereka bahaskan dengan juz'iyat Allah tidak tahu. Tapi kulliyat Allah tahu. Hanya bisa kita berbicara tentang umumnya. Allah tahu apa yang di langit. Tapi tidak tahu jumlah malaikatnya di atas, tidak tahu jumlah bintangnya, tidak tahu lebarnya dan kecilnya, dan seterusnya. Allah tidak tahu. Berarti apa? Allah tidak tahu apa-apa. Karena semua dari makhluk itu juz'i, bagian. Iya kan? Mereka katakan laut itu kulli, juz'i, masuk dalam keumuman kata makhluk. Makhluk kan banyak. Iya kan? Juz'inya laut, darat. Ya, semua makhluk. Itu kalimat-kalimat, istilah-istilah dari mereka. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat itu. Nah, makanya kaidah seperti ini supaya dipahami. Karena mereka tidak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, para ulama dengan tatabbu' mereka baca Al-Quran, istiqra' membaca, dibuatlah kaidah-kaidah seperti itu. Dan itu ada dalam Al-Quran penyebutannya. Hanya para ulama memudahkan kita dalam memahami. Paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke kaidahnya. Jadi nama-nama Allah terdiri dari nama dan sifat. Itu jelas. Kata beliau, inna minal qawaidi al-mufidah. Dari kaidah yang penting, fi babi fikil asma'il husna, dalam pembahasan fikih nama-nama Allah yang indah.
bahwa anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Bahwa nama-nama Allah yang indah ini terdiri dari nama-nama dan sifat-sifat. Kalau ditanya, jangan bingung ya, nama-nama sifat-sifat. Oh, sifatnya kandungannya. Paham ya? Sifatnya kandungannya, berarti ketika datang nama, datang sifat bersamaan dengan itu. Ya, sebab kandungannya datang di dalam. Tapi tidak bisa sebaliknya ya, ikhwan, tidak bisa. Ketika disebutkan sifat, tidak boleh kita ambil dari situ nama, tidak bisa. Nama ya datang penyebutannya dalam bentuk nama saja. Seperti tadi, datang fi'il madi, sami'a, mendengar. Fi'il mudhari, yasma'u, mendengar. Kita hanya bisa ambil sifat bahwa Allah mendengar dengan ayat itu. Karena sami'a, mendengar, yasma'u, mendengar. Tapi tidak boleh kita kata, oh Allah memiliki nama as-sami'. As-sami' dari ayat tentang sifat itu, tidak bisa. Kita katakan Allah memiliki nama as-sami' karena dalam ayat-ayat yang lain datang penyebutan wa huwas sami'ul basir. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tapi di dalam nama itu bisa kita ambil sifat karena kandungan maknanya. Paham ya? Baik. Tapi kita belum bahas tentang sifat secara khusus. Ini masih nama yang kita bahas. Ya, hanya sifatnya terkandung dalam nama itu. Nah, perhatikan rincian lebih jauh lagi. Wal wasfu biha la yunafil alamiyata. Nah, dan pensifatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan keisimannya. Tidak menafikan bahwa itu nama. Maksudnya ketika kita katakan as-sami', ya, kita katakan itu juga di dalamnya terkandung sifat, ya tidak menafikan bahwa as-sami' itu nama. Jadi as-sami' itu nama dan sifat. Nama dalam lafadznya, ya, as-sami' itu artinya nama yang maha mendengar, sifatnya terkandung dalam makna as-sami' itu sendiri. Paham ya, kawan ya? Bisa dipahami ya? Baik, jadi pensifatannya tidak menafikan penamaannya. Di antara makna kalimat ini ya, adalah bahwa nama Allah, sifat Allah tidak menafikan penamaannya. Tidak bertentangan dengan penamaannya. Beda dengan makhluk. Makhluk misalnya namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hah? Hamba Allah berarti yang menghambakan kan? Ya, berarti yang menghambakan diri kan? Nah ini dia tidak pernah sholat. Ya, berarti alamiahnya namanya Abdullah, pensifatannya tidak Abdullah. Berarti bertentangan antara pensifatan dia dengan penamaan. Allah tidak, Allah as-sami', sami'. Hah? Allah as-sami' yasma'. Allah namanya mendengar. Memiliki nama pendengar yang maha mendengar. Allah mendengar betul. Hakiki. Makanya ketika Nabi menjelaskan di depan para sahabat, Nabi baca wa kana Allahu sami'an basira. Nabi arahkan ibu jarinya ke telinganya dan telunjuknya ke matanya. Wa kana Allahu sami'an basira. Apa maknanya? Nabi pahamkan betul sahabat bahwa pendengaran itu hakiki dan penglihatan itu hakiki. Betul-betul nyata melihat dan mendengar. Nabi sampai tunjuk seperti ini. Bukan Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Nah mungkin Nabi SAW menyerupakan Allah dengan makhluk. Hanya Nabi SAW memahamkan sahabat bahwa betul-betul Allah mendengar, betul-betul Allah melihat. Paham ya? Nah ini maksud bahwa tidak menafikan antara pensifatan dan penamaan. Seperti yang dikini Mu'tazilah tadi. Iya kan? Namanya As-Sami' tidak mendengar. Namanya Al-Basir saja tapi tidak melihat. Wah kata dan seterusnya. Nah, makanya saya ingatkan di sini bahwa pensifatan tidak bertentangan dengan penamaan. Ya. Fahiyya a'lamun. Kalau saya mesti antum paham, ya. Langkah selanjutnya. Ini semakin agak ya luas. Fahiyya a'lam bi'tibari dilalatiha 'ala dzat. A'lam apa artinya tadi a'lam? Nama. Jadi nama-nama Allah ditinjau dari sudut pendalilannya, penunjukannya untuk zat. Siapa Sami'?
Hah? Siapa As-Sami? Siapa? Allah. Siapa Al-Basir? Allah juga. Siapa Al-Alim? Allah juga. Siapa Al-Aziz? Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama itu, nama Al-Alim, Aziz, ya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, nama-nama ini yang berbeda masing-masing kandungannya, sifatnya kan, Al-Alim lain As-Sami, As-Sami lain Al-Basir. Karena Al-Basir melihat, As-Sami mendengar, lain maknanya. Tapi dari sisi penunjukannya, ya, ala zat, tertuju kepada zat yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim Allah, Ar-Rahim Allah, Rahman Allah, Al-Basir Allah, As-Sami Allah Subhanahu wa taala. Itu ditinjau dari sudut penamaannya untuk zat. Nama untuk satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bisa dipahami? Wa ausafun bi'tibari madallat alaihi minal ma'ani. Dan dia terdiri dari sifat-sifat ditinjau bi'tibar madallat alaihi minal ma'ani, ditinjau dari apa yang ditunjukkan atas makna-maknanya. Nah, makanya kata beliau wahiyya bi'tibaril awal, ditinjau dari sudut yang pertama. Sudut mana tadi? Dari arah mana tadi ditinjau yang pertama? Penamaannya untuk satu zat, mutaradifatun lidilalatiya ala musamman wahidin wa huwa Allah azza wajal. Ditinjau dari yang dinamai Al-Aziz, Al-Basir, Ar-Rahim, Ar-Rahman, ditinjau dari sudut penamaannya mutaradifah, sama. Sama, karena sama yang dinamai. Kan antum sudah jawab. Siapa As-Sami? Allah. Siapa Al-Basir? Allah. Berarti ditinjau dari sudut yang dinamai, sama. Allah. Bukan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak nama-nama itu. Kenapa? Kenapa kamu tolak nama-nama itu? Karena kalau banyak namanya banyak zatnya. Batil. Nabi Muhammad SAW banyak namanya. Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Aqib. Iya kan? Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Taif hadisnya. Dibuatkan salawat ala Yasin, ala Toha, Taif. Yang sahih Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, Ahmad dalam Al-Quran, Muhammad. Ya. Al-Aqib sahih hadisnya. Ya. Al-Aqib artinya menutup. Nabi penutup. Ini nama-nama untuk Nabi ini. Kunyahnya Abdul Qasim. Tapi satu orangnya. Ya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Ya. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Allah semua. Paham ya? Jadi ditinjau sekali lagi, ditinjau dari mana tadi? Sudut penamaan. Sama. Yang dinamai Allah. Ditinjau dari, lihat, wabil tibaris, bil itibari sani, mutabayinah lidilalati kulli wahidin minha ala ma'nahul khas. Ditinjau dari sudut yang kedua. Sudut apa? Sudut makna masing-masing nama. Mutabayinah artinya beda. Jadi mutarodifah itu antonim dengan mutabayinah. Paham? Mutarodifah artinya sama, mutabayinah beda. Paham ikhwan? Ditinjau dari sudut penamaan sama atau beda? Sama. Ditinjau dari kandungan masing-masing nama. Sama atau beda? Aduh, enggak ada orang. Sama atau beda? Beda. Sama kah Al-Basir dengan As-Sami? Maknanya beda. As-Sami mendengar, Al-Basir melihat. Ditinjau dari sudut yang dinamai sama. Allah. A'lam awsaf. Makanya saya katakan tadi ini fikih dalam nama Asmaul Husna. Pokok, kaidah pokok ini. Tidak bisa pahami ini susah. Susah lebih jauh lagi, masih banyak. Tebal ini masih tebal. Kalau susah tidak paham ini, susah. Tapi kalau paham, alhamdulillah. Sudah pegang pondasinya. Sebab kalau paham kaidah ini ikhwan, banyak syubhat yang kita bisa bantah. Wallah, banyak syubhat yang kita bisa bantah. Pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah syubhatnya, ini yang mereka tidak bisa pahami.
Seperti tadi, masa harus banyak zatnya kalau banyak namanya? Jelas ya? Tidak paham kaidah. Taib, sudah. Jadi tinjau dari sudut penamaan sama Allah Subhanahu wa taala, nama itu ditinjau dari kandungan nama-nama itu, dari sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut beda. Al-Alim bukan Al-Aziz. Al-Alim maha berilmu, Aziz izzah, keperkasaan. Jelas? Ar-Rahim, ya. Bukan dari Al-Alim. Ar-Rahim merahmati. Nah, dari sini juga dapat ilmu lagi. Kita bisa memberikan bantahan kepada mereka, orang-orang Asy'ari sekarang. Sudah kita sikat Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ari sekarang gilirannya. Asy'ari, orang-orang Asy'ariyah, ya. Ketika antum baca buku-bukunya, ya, baca ketika mereka membahas sifat-sifat, bahkan ya mereka orang-orang yang pembawa bendera Asy'ari sekarang ada banyak, ya. Tapi jangan baca, jangan lihat YouTube-nya, bahaya. Hah? Mereka menafsirkan sifat untuk menguatkan akidah mereka bahwa Allah tidak bersifat dengan sifat yang itu. Ketika dia dapat ayat, bagaimana untuk lari dari ayat ini? Dia tafsirkan sifat ini dengan sifat yang lain. Terbantah dengan kaidah ini. Paham? Tadi kaidahnya apa? Hah? Ditinjau dari kandungan nama-nama itu beda. Al-Alim bukan Al-Aziz. Mereka tafsirkan sifat dengan sifat yang lain. Seakan-akan sifat itu sama. Ternyata untuk lari dari makna kandungan ayat itu. Sebab sudah ada akidah mereka buat. Paten sudah kaidahnya. Jadi ketika ada ayat, takut tabrak ayat itu, melenceng. Itulah namanya takwil. Memalingkan makna. Contoh. Ketika mereka dapat ayat rahmat. Ar-Rahmanir Rahim, Yarhamu Rahimah. Masya Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali itu ayat rahim. Yarhamu. Datang dalam bentuk nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya karena Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat. Ar-Rahim tidak ada. Rahmah tidak ada. Sifat rahmat. Terus ayat-ayat rahmat bagaimana itu? Allah merahmati mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Ada yang maghdubi alaihim, ada yang dirahmati. Itu rahmat apa maknanya? Kata mereka, iradatus sawab. Dia tafsirkan ayat rahmat dengan sifat iradah. Menginginkan. Makna rahmat itu adalah Allah menginginkan, Allah memberikan pahala. Samakah kira-kira? Hah? Itu diantara bentuk rahmat Allah. Tapi bukan itu rahmat, iradah lain. Iradah itu keinginan. Iya kan? Rahmat lain, sifat yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan artinya iradah di situ, bukan. Orang kalau tidak belajar paham, oh iya tahu cocok ini. Iya kan? Apalagi makna tafsirnya indah sekali. Iradah sawab, Allah ingin membalas kebaikan. Apalagi ayat rahmat tentang orang beriman. Oh iya cocok ini. Allah ingin balas. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah merahmati orang beriman. Maknanya Allah ingin membalas kebaikan orang beriman. Lain sifat iradah, lain sifat rahmat, ikhwan. Itu sudah bahas kaidahnya. Malam ini kaidahnya. Ditinjau dari masing-masing, sifatnya berbeda maknanya. Hati-hati ya. Jadi agar bid'ahnya itu ikhwan diikuti, ya. Dia datangkan penafsiran ayat itu yang dekat. Kadang mereka tafsirkan sifat itu dengan konsekuensinya. Itu tadi, itu konsekuensi itu. Kalau Allah merahmati hamba, apa diantara maknanya Allah merahmati? Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan, Allah jaga. Itu diantara makna. Tapi ini sifat yang berbeda ya. Diantara nama Allah Al-Hafidh, yang maha menjaga. Kalau Allah rahmati hamba, Allah akan jaga dia dari mara bahaya. Akan jaga dia agamanya. Diistiqomahkan. Itu diantara konsekuensi sifat rahmat. Tapi ditinjau dari maknanya beda masing-masing makna itu. Jelas? Nah, ini lebih parah ya. Daripada yang Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah tadi lebih jelas batilnya. Kalau ini samar. Nah, makanya sampai mereka mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhabnya dalam akidah Asy'ari. Apa Asy'ari? Ya?
Abul Hasan Asy'ari belum lahir. Sudah ada. Kenapa disandarkan kepada Asy'ari? Apakah beliau yang pertama kali meyakini kaidah akidah seperti ini? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Lagi pula kalau dilihat akidahnya Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala ikut, ya akidahnya sampai meninggal. Ya, ada kitab terakhir yang beliau karang, di situ akidah terakhirnya. Nah itu asli. Bukan akidahnya seperti ini, akidah dulu iya. Iya, yang diambil dari gurunya. Iya. Abu Mansur Maturidi. Makanya kalau sekarang yang katakan kalian mazhabnya Asy'ari seperti ini, bukan Asy'ari. Abu Hasan aja sudah berlepas diri dari akidah seperti itu. Karena itu Maturidiyah. Karena masih akidahnya gurunya. Adapun beliau rahimahullah sudah meninggal di atas akidah Sunni. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Dalam kitabnya yang terakhir Al-Ibanah fi Usuli Ahli Diyanah. Ya. Taib. Itu akidah orang-orang Asy'ariyah. Jelas ya? Itu sebagian. Makanya kita katakan tadi bahwa kaidah ini penting. Makanya beliau mengatakan min qawaidil mufidah. Dari kaidah yang sangat penting. Taib. Wa bil itibari tsani mutabayyinatun li dilalati kulli wahidin minha. Jadi ditinjau dari sudut yang kedua berbeda. Ditinjau dari setiap kandungan makna-makna itu ala maknahul khasi. Iya, ditinjau dari maknanya khusus. Al-alim ya mengetahui, al-basir maha melihat, beda. Insyaallah ini jelas ya. Kata beliau hafizahullah, fal hayyu al-alimu al-qadirus sami'ul basir ar-rahmanur rahim al-azizul hakim, masyaallah, kulluha asma'un li musamman wahidin wa huwallahu azza wa jalla. Maka fal hayyul alimul qadirus sami'ul basirur rahman ar-rahim al-aziz al-hakim kulluha asma'un. Semua nama-nama limusamman wahid, pada yang dinamai satu. Ini ditinjau dari sudut pertama atau sudut kedua? Yang pertama. Sama, yang dinamai itu Allahu azza wa jal. Lakin akan tetapi lil hayy maknan khasun. Nama Allah Al-Hayy memiliki makna khusus. Apa maknanya Al-Hayy? Maha hidup. Liwali sami'i maknan khas. Untuk as-sami' ada juga makna tersendiri. Pendengaran. Iya kan? Walil basir, untuk nama Allah Al-Basir maknan khas, ada juga makna tersendirinya, makna khususnya. Penglihatan. Beda pendengaran dan penglihatan. Dan itu dimaklumi. Iya, dengan akal, dimaklumi dengan akal yang sehat. Iya. Kita lihat pada makhluk, pendengaran, penglihatan beda. Taib. Maknan khas. Fal hayyu yadulu ala sifatil haya. Nama Allah Al-Hayyu menunjukkan atas sifat kehidupan. Was-sami'u, nama Allah As-Sami' yadulu ala sifatis sam', menunjukkan akan sifat pendengaran. Wal basir, maha melihat, yang dulu ala sifatil basar, menunjukkan akan sifat penglihatan. Jelas? Insyaallah jelas ya. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Tinggal antum tambah-tambahkan saja. Ya, Masya Allah. Al-alim ya dulu ala sifatul ilm. Al-aziz ya dulu ala sifatul izzah. Ar-rahim ya dulu ala sifatil rahmah. Masya Allah banyak nama-nama Allah itu. Jelas? Ya, yang penting tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab ya sulit. Fahiyya bihad, karena bahasa Arab semua ini nama-nama Allah. Taib. Fahiyya bihadzal i'tibar mutabayinatun lidilalati kulli ismin minha. Ala maknal khas. Ditinjau dari sudut yang ini, itu sudut makna masing-masing nama itu mutabayinah, berbeda. Ya. Apa tadi mutarodifah? Artinya sama. Mutabayinah beda. Paham ya? Masya Allah, berbeda ditinjau dari kandungan masing-masing sifat itu.
dengan maknanya yang khusus. Masya Allah. Taib, lebih jelas lagi. Waqad tanawwa'atid dalailu fil kitabi was sunnati ala istimali asma'illahil husna alal ma'ani wal awsaf. Sudah berbilang, berjumlah, ya, berjenis-jenis dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah akan penggunaan nama-nama Allah yang indah ini atas makna-makna dan sifat-sifat. Masya Allah dalam Al-Quran. Ya. Kata Ibnu Qayyim, hampir semua ayat di dalamnya penyebutan nama atau sifat. Hampir semua. Paham ya? Bahkan ada satu surah khusus, tidak ada hukum lain di dalam kecuali penyebutan nama dan sifat. Surah apa itu? Al-Ikhlas. Makanya dikatakan kata Nabi, suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran terbagi 3. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, dan kaumnya. Ya, bagaimana kaumnya yang beriman kepada mereka dan yang menentang mereka. Dibalas surga, dibalas neraka dan siksaan, azab. Ini jenis pertama dari ayat. Kedua, tentang hukum-hukum perintah dan larangan, zakat, puasa, sholat, di sini semuanya. Ketiga, tentang asma wa sifat. Ayat apapun yang kita baca tidak lepas dari 3 kandungan ini, kandungan luasnya. Paham? Kandungan besarnya Al-Quran 3. Suratul Ikhlas tidak ada penyebutan tentang Nabi dan Rasul. Tidak ada penyebutan tentang perintah hukum-hukum syariat. Surah Al-Ikhlas dari awal surah hingga akhirnya hanya membahas tentang siapa Allah. Berarti mengambil sepertiganya. Makanya wajar Nabi mengatakan suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Dari awal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Tentang Allah semuanya. Allah perkenalkan dirinya di dalam surah Al-Ikhlas. Taib. Belum lagi kalau ayat-ayat dalam surah-surah yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, wa thubutu ma'nal kamali qad dalla alaihi al-Qur'anu bi'ibaratin mutanawwi'ah dalatin ala ma'anin mutadamminah lihadzal ma'na. Fama fil Qur'ani min isbatil hamdilah wa tafsili mahamidih wa anna lahul mathalul a'la wa isbatu ma'ani asma'ihi wa nahwu dzalika kulluhu dallun ala hadzal ma'na. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa disebutkan. Jadi Majmu' Fatawa itu bukan punya Syekhul Islam ya. Majmu' Fatawa itu ditulis oleh Ibnu Qasim. Ya. Cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia kumpulkan ucapan-ucapan Syekhul Islam dan ini jasa besar beliau rahimahullah. Nah, jadilah Majmu'ul Fatawa. Kumpulan fatwa-fatwa, ucapan-ucapan Syekhul Islam. Berjilid-jilid, ya. Taib. Wa thubutul ma'nal kamal. Iya. Beliau mengatakan Syekhul Islam tetapnya makna yang sempurna. Qad dalla alaihil Qur'an. Ditunjukkan oleh dalil. Maksudnya sifat-sifat Allah yang sempurna itu ditunjukkan dalam Al-Quran bi ibarat mutanawiyah, dengan ungkapan-ungkapan, pembahasan yang berjenis-jenis. Paham? Datang dalam fi'il mudhari, datang dalam fi'il madhi, datang dalam bentuk masdar. Kata rabbukum ala nafsir rahmah. Ya kan? Masdar. Datang dalam bentuk penamaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti tadi mendengar, datang sami'a yasma'u. Datang dalam bentuk nama as-sami'. Masya Allah, berjenis-jenis dalam Al-Quran. Iya. Fama fil Qur'ani min isbatil hamdillah. Maka tidak ada dalam Al-Quran dari penetapan alhamd, pujian, seluruh pujian untuk Allah semata, dan rincian-rincian pujian-pujian itu, rincian-rincian sifat-sifat itu. Jadi kalau disebutkan pujian, ya langsung paham sifat itu. Pujian, sifat. Karena sifat-sifat Allah, pujian Allah. Antum puji Allah bagaimana?
alhamdulillah. Ya kan? Datangkan kata alhamdun pakai al. Alhamdulillahi. Lafaznya kayak pengkhabaran, tapi maknanya itu kita tetapkan semua apa yang pantas untuk Allah. Sifat-sifatnya. Iya. Makanya yang terpuji secara mutlak hanya Dia. Kenapa? Hanya Dia yang sempurna ilmunya, hanya Dia yang sempurna kekayaannya, hanya Dia yang sempurna kehidupannya, hanya Dia yang sempurna pendengaran dan penglihatannya. Seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat Allah sempurna. Makanya hanya Allah yang boleh disifatkan alhamdulillah. Tidak boleh kita katakan misalnya ada teman yang bantu kita terlilit utang, dia bayarkan, dia mudahkan. Kita puji dia, kita katakan alhamdulillah Muhammad, alhamdulillah Ahmad. Segala pujian untuk dia. Baik sekali dia orangnya. Tidak boleh haram. Alnya di situ istighraq. Karena tidak ada yang berhak dipuji dengan pujian yang sempurna kecuali Dia yang memiliki sifat kesempurnaan. Al-kamal lillah. Makhluk tidak ada yang sempurna. Ya kan? Makanya ada orang kadang bilang, suamimu itu ya wajar salah. Bukan, tidak ada yang sempurna. Suamimu itu bukan malaikat. Seakan-akan malaikat sempurna. Biar malaikat tidak sempurna. Kenapa kalau melambangkan kesempurnaan, kenapa malaikat? Tidak ada yang sempurna. Kalau malaikat dikatakan tidak pernah salah, iya. Tidak pernah berdosa, iya. Tapi apakah itu menunjukkan kesempurnaan dia? Tidak. Malaikat itu makhluk, butuh kepada Allah, fakir. Miskin. Takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dicipta dulu tidak ada. Tidak mengadakan dirinya sendiri. Cukup itu dikatakan kekurangan. Ya tidak? Al-kamal lillah, kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Kalau begitu hanya Dia yang berhak dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya untuknya. Bukan tidak boleh memuji makhluk, bisa. Hanya pujian kita, nama Arabnya itu madah. Alhamdulillah. Jelas ya? Karena hanya Dia yang memiliki kesempurnaan. Segala sifat Allah kesempurnaan. Taib. Jadi kata beliau rincian-rincian, dekat lagi ya, rincian-rincian mahamidnya, pujian-pujiannya datang dalam bentuk pensifatan wa anna lahul matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Al-matsalul a'la wasful a'la. Walillahil matsalul a'la. Dalam ayat Al-Quran, Allah memiliki nama-nama yang a'la artinya sempurna. Sifatnya sempurna. Nah, dari sinilah perbedaannya dengan makhluk. Walaupun makhluk juga mendengar, walaupun makhluk juga melihat, walaupun makhluk juga punya tangan, walaupun makhluk juga punya wajah. Iya. Tetapi perbedaannya adalah semua yang makhluk punya kurang. Semua yang makhluk punya Allah yang berikan. Ya. Pemilik itu semua adalah Allah yang maha sempurna. Jelas ya? Itu letak perbedaannya. Ya, adapun menyamakan Allah dengan makhluk hanya dengan semata-mata sama penamaan, tidak bisa. Batil itu kaidah. Menentang Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat dan fitrah. Masa sama-sama namanya mendengar langsung disamakan pendengarannya. Sama-sama punya tangan langsung sama tangannya. Tidak mesti sama bentuknya. Iya kan? Katakan kepada mereka orang salimi, orang-orang musyabbiha, termasuk Syiah Rafidhah yang ekstrimnya, termasuk orang-orang sufi yang ekstrimnya, semua ini mujassimah, mumatsilah. Tanya kepada mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Lihat pada makhluk. Ayam kakinya, sama-sama punya kaki, gajah punya kaki. Masa sama bentuknya? Padahal sama-sama kaki. Arabnya rijlun. Sama bentuknya? Nah mungkin mereka katakan sama mereka masih waras. Kalau katakan sama ya sudah tidak waras. Kucing dengan ayam, kaki sama kaki-kaki. Nah, kalau saya katakan kaki saja, tidak ada siapa yang punya kaki. Ya ada kadar kesamaan, sama-sama kaki. Itu pun kata para ulama penyamaan itu hanya fizihin. Tidak ada dalam bentuk kenyataan. Kenapa? Karena dalam bentuk kenyataannya, ya semua sifat itu disandarkan kepada pemiliknya masing-masing. Buka Al-Quran, semua sifat-sifat Allah disebutkan, ya pemilik sifat itu Allah. Tangan, ada dalam Al-Quran yadullahi, ada yaduhu, dalam bentuk domir.
Tangannya, tangan Allah. Tangannya, tangan Allah. Nggak ada tangan, tiba-tiba tangan saja. Nggak ada kan? Disanakan kepada pemiliknya. Makhluk juga begitu. Kalau saya katakan di sana ada Ahmad, Muhammad dengan Zaid. Saya katakan tangan. Oke, semua punya tangan. Tapi saya sandarkan tangannya Zaid, tangannya Ahmad, tangannya Muhammad. Zaid umurnya ternyata 2 tahun umurnya. Muhammad 40 tahun. Ahmad 70 tahun, kakek-kakek. Tangannya Zaid, tangannya Muhammad, tangannya Ahmad. Coba datangkan 3 orang ini, samakan tangannya. Sama? Satu anak bayi, satu 40 tahun, satu kakek-kakek. Sesuai dengan sifat mereka. Karena saya sudah sandarkan penyebutan sifat itu. Sekarang, yadullah, tangannya Allah. Kenapa kalian samakan dengan makhluk? Kalian pernah lihat? Sudah disandarkan dengan pemiliknya. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Makanya sangat-sangat batil kalau disamakan dengan makhluk. Jelas ya? Itu letak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa isbati ma'ani asma'ihi nahwu dzalik wa nahwu dzalik, dan penetapan makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal itu, semuanya itu menunjukkan akan makna ini, yaitu makna kaidah kita bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Jadi Syekhul Islam, beliau bawakan ucapan Syekhul Islam untuk lebih menjelaskan lagi bahwa sangat terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran untuk didatangkan untuk menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Untuk menguatkan kaidah kita yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan selanjutnya beliau sebutkan di antara dalil-dalil dan fawaid-fawaid dari ayat-ayat yang beliau sebutkan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.